Pernah nggak sih kamu tiba-tiba mikir, sebenarnya siapa yang lagi sadar di dalam diriku sekarang? Kayak kamu lagi jalan, lagi ngapa-ngapain. Tapi di dalam kepala ada sesuatu yang cuma ngeliatin. Diam, tenang. Kayak pengamat yang nggak pernah pergi, cuma ngeliat kamu main peran di dunia ini. Dan anehnya, kesadaran itu nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh. Tapi kamu tahu banget kalau dia ada. Secara sains, semua hal yang kamu rasain itu cuma hasil kerja otak. Ada sekitar 86 miliar neuron di kepala kamu, saling ngirim sinyal listrik dan bahan kimia, kayak dopamin, serotonin, dan lain-lain. Dari situ muncul perasaan, pikiran, memori. Semuanya hasil dari arus listrik kecil yang muter terus di kepala. Tapi ada satu hal yang sains belum bisa jawab. Kenapa kamu bisa menyadari semua itu? Otak bisa bikin kamu berpikir. Tapi kenapa kamu bisa tahu kalau kamu lagi berpikir? Itulah yang disebut para ilmuwan sebagai the hard problem of consciousness. Masalah paling misterius di dunia neuroscience. Ada teori menarik dari Roger Penrose dan Stuart Hameroff. Mereka bilang, kesadaran itu mungkin muncul dari proses kuantum di dalam otak. Artinya, di level paling kecil, otak kamu nggak cuma mesin biologi, tapi juga sistem kuantum, kayak partikel yang bisa ada dan nggak ada di waktu yang sama. Dan kesadaran bisa muncul dari interaksi itu. Kalau gitu, bisa jadi otak cuma alat dan kesadaran adalah sinyalnya. Kayak radio. Kalau radionya rusak, suaranya hilang. Tapi sinyalnya masih ada di udara. Mungkin kesadaran juga gitu. Tubuh mati, tapi kesadaran enggak. Dia cuma pindah saluran. Sekarang, coba bayangin kalau kesadaran itu satu. Dan kita semua cuma bagian kecil darinya. Kayak ombak di laut. Terlihat terpisah, tapi sebenarnya airnya sama. Kamu, aku, semua orang cuma bentuk-bentuk berbeda dari satu kesadaran besar. Dan yang menarik, dalam fisika kuantum, dunia ini baru nyata kalau ada yang ngamatinnya. Tanpa pengamat, partikel cuma kemungkinan. Nggak ada warna, nggak ada bentuk, cuma potensi. Artinya, semesta ini bisa jadi cuma ada karena ada kesadaran yang lagi ngeliatin dia. Kalau semua ini benar, kamu bukan tubuhmu, bukan pikiranmu. Kamu cuma kesadaran yang lagi jadi manusia, yang lagi main peran, nyoba ngerasain dunia fisik. Dan nanti, kalau tubuh kamu berhenti, kesadaran itu nggak ikut mati. Dia cuma pindah, ngeliatin kehidupan dari sisi lain. Mungkin itu alasan kenapa kita semua kadang ngerasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Karena sebenarnya yang ngelihat dunia lewat matamu bukan cuma kamu,